Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas dan Mbak perkenalkan nama saya Rania Anindya dengan NIM G00240035 dari kelompok A6. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum anatomi laporan yang pertama, yaitu anatomi traktus respiratory superior. Kita mulai dari nasus. Baik, jadi kalau untuk anatomi nasus, ini ada nasus externus, terus ada 3 os, yaitu os nasale, os frontale, dan os maxilla. Nah, untuk kartilagonya, itu ada cartilago septinasi yang di tengah, lalu di samping-sampingnya ada cartilago processus lateralis cartilago septinasi, lalu yang besar ada cartilago alaris mayor, dan yang kecil ada cartilago alaris minor. Ini ini nanti akan dijelaskan lagi. Cuman kalau misalnya di regio nasus itu ada vestibulum nasi yang terdapat nares atau pintu masuk dari hidung. Itu ada di sebelah luar, paling luar ya. Lalu masuk ke dalam itu ada regio respiratorius, lalu atasan dikit itu terdapat regio olfactorius. Nah, ini merupakan beberapa struktur dari septum nasi, yaitu ada cartilago septinasi, terdapat osfomer juga, ada lamina perpendicularis os ethmoidalis, lalu ada spina nasalis frontal, ada os nasalis, ada crista nasalis maxilla, dan terdapat crista os palatina. Itu bisa dilihat di gambarnya. Oke, baik. Setelah ini merupakan sinus-sinus dari os nasal ini sendiri. Nah, sinusnya itu bisa dilihat lebih jelas di sini. Di sini ada sinus os frontal, terus ada os sinus maksilar, sinus maxillaris atau antrum haemori, lalu ada sinus ethmoidalis dan sinus phenoidalis. Nah, kalau misalnya sinus phenoidalis itu lebih jelas di gambar ini. Lalu kita akan lanjut ke dinding lateral dari os nasus itu sendiri. Jadi kalau misalnya dari dinding lateral itu ada lengkungan yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu ada congca nasalis superior, media, dan inferior. Nah, salurannya itu terbagi menjadi meatus nasi superior, media, dan inferior, masing-masing di bawah konka itu sendiri, dan di atas konka nasalis superior itu ada recessus sphenoethmoidalis. Nah, kalau misalnya untuk kayak muara-muaranya itu di recessus sphenoethmoidalis itu tuh ada muara dari sinus sphenoidalis. Nah, kalau misalnya di meatus nasi superior itu terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Nah, kalau misalnya meatus nasi yang media itu terdapat bula ethmoidalis yang bentuknya itu seperti kubah. Nah, di situ ada muara cellulae ethmoidalis sama media. Lalu ada hiatus semilunaris yang merupakan saluran di bawah dari bula itu. Nah, kalau misalnya di situ ada muara sinus maxillaris. Lalu ada infundibulum ethmoidalis yang di ujung anterior hiatus semilunaris. Nah, itu terdapat sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior. Dan untuk yang di batas bawah yaitu semilunaris itu ada proses incinatus.
Nah, kalau misalnya di meatus nasi inferior itu terdapat ductus lak- nasolacrimalis. Nah, ductus ini itu tuh berfungsi untuk mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan vaskularisasi dari nasus. Nah, kalau misalnya vaskularisasi dari nasus, ada yang berasal dari arteri carotis interna dan eksterna. Kalau misalnya carotis eksterna terdapat dari arteri sphenopallatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Kalau misalnya yang dari interna, terdapat arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Nah, kalau misalnya untuk venanya itu sama juga namanya kayak arterinya. Nah, kalau misalnya untuk inervasi itu kita akan lanjut ke sini. Nah, kalau misalnya untuk inervasi, sensori penciumannya itu adalah nervus olfactorius. Kalau misalnya sensori umumnya untuk merasakan nyeri itu ada di nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris. Nah, kalau misalnya untuk otonomnya terdapat di nervus facialis dan nervus maxillaris juga. Oke, kita akan lanjut ke faring. Oh ya, sedikit pengetahuan saja kalau misalnya di ujung dari hidung itu ada namanya plexus Kieselbach. Itu gabungan dari beberapa arteri seperti sphenopallatina, labia superior dan lain-lain. Itu adalah eh, tempat di mana paling sering terjadi mimisan. Oke, kita akan lanjut ke faring. Nah, kalau misalnya faring ini terdiri atas tiga bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Untuk masing-masing skeletopisnya, nasofaring terdapat di VC 1-2, orofaring terdapat di VC 2-3, dan laryngofaring terdapat di VC 5-6. Oke. Untuk bangunan-bangunan di tiap faring, untuk di nasofaring terdapat ruangan di belakang dinding cavum nasi yaitu choanae. Lalu terdapat optae atau ostium pharyngeum tubae auditiva eustachi. Nah, itu merupakan yang menghubungkan nasofaring dengan auris media. Lalu terdapat tonsilla pharyngea itu terletak di dinding posterior uh, nasofaring dan itu merupakan limfoid dari recessus pharyngeus. Lalu di atas dari optae itu ada torus tubarius dan yang di bawah dari optae terdapat torus levatorius. Dan kalau misalnya torus levatorius itu dibentuk dari musculus pellipalatini. Kalau misalnya di orofaring, itu terdapat isthmus faucium, lalu arcus palatoglossus, itu tuh desakan dari musculus palatoglossus, dan ada arcus palatopharyngeus, itu desakan dari musculus palatopharyngeus, lalu ada fossa tonsillaris, itu merupakan kayak tempat celah itu di antara arcus-arcus tersebut, lalu ada tonsilla palatina. Nah, kalau misalnya di laryngofaring, ada, oh ya, kalau misalnya di um, orofaring itu juga ada valikula. Nah, valikula epiglottis itu fungsinya untuk kalau misalnya tertelan benda tumpul itu akan ke situ. Nah, kalau misalnya bedanya dengan benda tajam itu akan ke fossa piriformis di laryngofaring. Kalau misalnya tertajam benda tajam. Terus kalau misalnya di laryngofaring juga ada aditus laryngis. Kalau misalnya untuk vaskularisasinya, singkat saja, kalau misalnya arterinya ada arteri maxillaris, facialis, pharyngea extendens, dan lingualis. Di bagian bawahnya ada arteri thyroidea inferior. Untuk venanya itu plexus venae pharyngealis. Oke, kita akan lanjut ke laring.
Ini merupakan gambar dari laring, di mana laring ini memiliki, beberapa struktur dari skeleton, lalu, kartilago, dan muskuli, dan lain-lain. Oke, mungkin ini adalah, beberapa struktur dari laring. Di mana laring ini memiliki kartilago, dan kartilago yang paling besar adalah kartilago tiroidea. Nah, itu yang membuat, Adam's apple atau jakun pada pria. Nanti ada kartilago cricoidea, itu letaknya di bawah dari, kartilago tiroidea, lalu ada kartilago epiglottis, itu yang berbentuk seperti daun, lalu ada kartilago arytenoidea. Lalu ada cartilago corniculata yang merupakan ujung dari cartilago arytenoidea. Lalu ada, cartilago cuneiform sama cartilago triticea. Nah, ini merupakan terdapat juga, eee jaringan lunak dari laring, di mana kalau misalnya membrana yang ligamen atau membrana yang ekstrinsik ada membrana tiroidea, ligamentum, hyoepigloticum, lalu ada ligamentum tracheal, lalu untuk yang intrinsik ada membrana quadrangularis, lalu ada, membrana cricotiroidea dan conus elasticus, dan terdapat conus elasticus itu sendiri. Nah, untuk ruang utamanya, terdapat 3 bagian, yaitu ruang supraglotis, transglotis, subglotis, atas, tengah, dan bawah. Untuk yang atas itu, terdiri atas adytus laringis dan sampai plica vestibularis. Untuk ruangan yang tengah atau transglotis itu terdapat plica vestibularis sampai plica vocalis, dan yang subglotis itu ada plica vocalis dan sampai cartilago cricoidea. Nah, tadi aku juga sempat mention ada plica vocalis dan plica vestibularis. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau misalnya di laring itu ada plica vestibularis atau pitosaura palsu yang letaknya di atas dari plica vocalis, lalu ruang di antaranya adalah rima vestibuli. Nah, untuk, di bawahnya ada plica vocalis, di mana ruangannya namanya rima, glotidis. Nah, eee celah di antara, kedua ruangan itu atau di antara ruangan itu ada ventriculus laryngis. Oke, kalau misalnya untuk arteri dan vena dari, laring itu adalah arteri laringeal superior dan inferior, untuk venanya laringeal superior dan inferior juga. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.